Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga hari ini puasa kita penuh dengan kebaikan-kebaikan, penuh dengan kehusyukan dan kenikmatan. Luar biasa bagi mereka yang setiap waktu, setiap saat berusaha memperbaiki amalan puasa Ramadannya dengan sungguh-sungguh. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berusaha berpuasa dengan iman, dengan ihtisaban, dengan kesadaran yang penuh, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, tanpa terasa saat ini kita sudah berada di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Tanpa terasa kita sudah menikmati karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, keberkahan dari awal sampai hari ini. Bagaimana kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, bagaimana kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan salat, melaksanakan puasa, menguatkan silaturahim kita, menambah kasih sayang kita kepada keluarga yang tercinta. Tentunya Ramadan, bulan keberkahan, bulan kebaikan, dan istimewanya di 10 terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah riwayat bahwa 10 terakhir adalah fase itqum minan nar, pembebasan dari siksa api neraka. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, fenomena yang terjadi di masyarakat ketika masuk bulan Ramadan, luar biasa sambutannya, luar biasa semangatnya. Tapi mulai berjalan Ramadan, mulai terjadi kemalasan dan terus berlanjut. Dan biasanya di penghujung Ramadan yang terjadi adalah kesibukan. Sibuknya untuk apa? Sibuknya bukan menambah ibadah, tetapi sibuknya melakukan hal-hal yang itu tidak ada kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Orang-orang biasa mengibaratkan puasa orang-orang yang tidak beriman itu seperti puasanya beduk. Di depannya berisi, kemudian di tengah dan di ujungnya kosong melompong. Pertanyaan kita, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 terakhir bulan suci Ramadan? Apa yang beliau lakukan? Apa yang beliau kerjakan? Kenapa kita harus tahu? Karena kita ingin mencontoh beliau. Minimal 10 terakhir bulan suci Ramadan tidak tersia-siakan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW dijelaskan dalam beberapa riwayat menjadikan akhir Ramadan adalah akhir yang sangat istimewa. Bahkan beliau menyarankan kepada umatnya, kepada para istrinya, untuk berijtihad, mujahadah, berjuang, bersungguh-sungguh. Kalau bahasa kita, bersungguh-sungguh, ya, memanfaatkan akhir-akhir Ramadan dengan amal-amal kebaikan. Mari kita ikuti bagaimana Rasulullah SAW mengisi 10 terakhir bulan suci Ramadan. Dijelaskan dalam sebuah riwayat
bahwa Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan syadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Rasulullah SAW apabila masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan, apa yang beliau lakukan? Syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan kainnya, ikat pinggangnya. Kemudian beliau menghidupkan malamnya dan beliau membangunkan keluarganya. Yang pertama Rasulullah SAW lakukan pada 10 terakhir bulan suci Ramadan, beliau menghidupkan sebagian besar malam-malamnya. Dalam artian Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya pada 20 malam pertama bulan suci Ramadan, Rasulullah masih mencampurkan malamnya tidur dengan ibadah. Sedangkan di 10 terakhir bulan Ramadan, sepanjang malam lebih banyak beliau isi dengan ibadah, dengan kebaikan, dengan baca Al-Quran, dengan i'tikaf, dengan amal-amal. Artinya apa kaum muslimin yang bukan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat yang lainnya, beliau mengencangkan ikat pinggang atau mengencangkan kainnya ini dimaknai dua. Yang pertama memaknai ini adalah simbol untuk bersegera. Bersegera apa? Bersegera untuk mengisi, menambah, memperbanyak amal-amal kebaikan. Yang kedua, dimaknai juga bahwa Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau ketika masuk 10 hari bulan Ramadan, terakhir bulan Ramadan, beliau meninggalkan kasurnya dan menjauhi istri-istrinya. Artinya apa? Salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, beliau tidak berhubungan suami istri di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Hal ini bukan diharamkan, tetapi Rasulullah SAW tidak ingin kenikmatan dunia menghilangkan kelezatannya bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau menghidupkan sebagian besar malamnya itu dengan amal-amal kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW juga disebutkan salah satu amal yang beliau lakukan, aiqadha ahlahu. Rasulullah membangunkan keluarganya. Dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW menggedor pintu rumah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Hai kalian berdua, bangunlah, apakah kalian tidak menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala? Ini dalam artian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika kita beribadah, sebaiknya dan seharusnya kita tidak boleh egois sendirian dalam beribadah. Kita harus mengajak keluarga kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, rahimallahu rajulan, kata Rasul, Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberikan kemuliaan kepada seorang laki-laki, aiqadha ahlahu, yang bangun tengah malamnya dia solat malam, shalla minal laili, dia solat malam, mengisi malamnya dengan ketaatan. Kemudian aiqadha ahlahu, lalu dia membangunkan istrinya, membangunkan keluarganya. Dan apabila istrinya tidak bangun, nadaja fi wajhihi alma, orang itu memercikkan, nadaha fi wajhi alma, memercikkan air ke wajahnya supaya istrinya bangun. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kasih sayang kepada lelaki tersebut. Dan dilanjutkan dalam hadis itu, rahimallahu imra'atan, Allah juga akan memberikan rahmat, kasih sayangnya kepada seorang wanita yang bangun tengah malam, kemudian dia membangunkan suaminya, dan apabila suaminya tidak bangun, dia percikkan air di mukanya supaya suaminya bangun dan melaksanakan ibadah solat malam. Ini artinya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajaran agama kita mengajarkan agar dalam beribadah kita harus mengajak orang lain, terutama keluarga terdekat kita.
Apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan berbuka puasanya sampai sahur. Ini dijelaskan oleh para ulama pengertiannya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama beliau memang berbuka dahulu ketika azan maghrib, lalu beliau mengakhirkan makan besarnya sampai sahur. Ini kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan supaya malamnya itu tidak terganggu oleh kenyangnya perut, ya. Kekenyangan ketika makan akan mengganggu kehusyukan dalam beribadah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengakhirkan makan besarnya supaya apa? Supaya perutnya tidak penuh, sehingga dia bisa beribadah yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika perut kita penuh dengan makanan, dengan minuman, maka yang terjadi adalah kemalasan. Solat iya, tetapi solat kita tidak khusyuk. Solat kita tidak kita iringi dengan kekhusyukan, dengan ketenangan, dengan kesabaran. Kenapa? Sewaktu-waktu itu kita dipenuhi dengan perut kita yang berisikan makanan dan minuman yang berlebih-lebihan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tradisi, yaitu beliau membiasakan mandi di antara dua azan. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pimpinan dan karyawan TPRI Sumatera Selatan, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Dalam bulan Ramadan ini, teriring doa kami bagi Anda yang sedang mengalami kesulitan hidup, segera keluar dari kesusahan. Bagi Anda yang sedang menderita sakit, segera disembuhkan. Serta bagi Anda yang menganggur, segera mendapat pekerjaan. Teriring doa juga bagi Anda yang beruntung dan berkecukupan, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya. Pada prinsipnya manusia hanya berikhtiar dan berdoa. Tuhanlah yang menentukan. Selamat berpuasa. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, memandang azan, pertanda hati yang senang, hati yang gembira. Penuh suka
Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau biasa mandi di antara dua azan, terkhusus di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Dijelaskan dalam sebuah riwayat, Huzaifah mengatakan bahwa Rasulullah SAW menghidupkan malam bulan Ramadan dan beliau mandi ditutupi olehku. Kemudian ketika masih tersisa air, lalu aku mandi ditutupi oleh Rasulullah SAW. Para ulama menjelaskan antara dua azan ini adalah antara azan maghrib dan isya. Artinya setelah berbuka puasa, beliau mensucikan, membersihkan badannya, membersihkan dirinya, memakai wangi-wangian. Kenapa? Tujuannya supaya lebih semangat lagi mengisi malam-malam terakhir bulan suci Ramadan. Mengisinya dengan membersihkan diri, dengan mandi. Dengan mandi yang bersih, gosok gigi, kemudian memakai wangi-wangian. Itu akan menghadirkan semangat. Artinya apa? Artinya ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang zahirnya, pakaian zahir perlu juga kita perhatikan. Pakaian bersih, kemudian badan yang bersih. Di samping itu juga, walaupun zahir kita bersih, yang lebih utama lagi, kita harus memperhatikan kebersihan batin kita dalam beramal ibadah, terkhusus di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Selanjutnya apa yang Rasulullah lakukan lagi pada 10 terakhir bulan suci Ramadan? Rasulullah memiliki tradisi melakukan i'tikaf. I'tikaf adalah berdiam diri di rumah Allah Subhanahu wa taala. Berdiam diri, berzikir di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan niat masuk ke rumah Allah, artinya ke masjid. Kemudian di dalamnya itu kita berniat untuk i'tikaf, merenung, berzikir, dan mengisinya dengan amal-amal ibadah. Nah, itu yang dimaksud dengan i'tikaf. Jadi ketika kita ingin beriktikaf, maka masuklah ke masjid dan niatkan ketika kita masuk masjid itu, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW membiasakan i'tikaf khususnya di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Bahkan pada tahun wafatnya, di penghujung hidupnya, Rasulullah SAW melakukan i'tikaf tidak hanya 10 hari, tetapi beliau memulainya dari fase kedua, yaitu 20 hari beliau melakukan ibadah i'tikaf pada bulan suci Ramadan. Nah, tradisi ini sudah jarang terlihat, ya, dan ini bagus sekali kita lakukan. Kenapa? Karena di dalam i'tikaf itu kita diajari untuk bermuhasabah. Kita diajari untuk merenungkan kehidupan kita ini. Karena kehidupan kita ini dalam dunia yang fana ini penuh dengan berbagai ujian dan cobaan. Lika-likunya kita hadapi. Maka kita membutuhkan waktu yang istimewa, waktu yang khusus. Untuk apa? Untuk merenungkan diri kita. Kapan itu dan waktunya bagaimana? Itulah yang dikaitkan dengan i'tikaf, yaitu kita merenungkan diri kita, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah amal-amal ibadah kita. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beriktikaf ini tidak harus 1 hari 1 malam. Kata para ulama, yang penting sesaat saja seseorang beriktikaf, maka itu dia sudah mendapatkan kebaikan dan keistimewaan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya riwayat ini dari Imam Al-Baihaqi, barang siapa yang beriktikaf pada 10 terakhir bulan suci Ramadan, maka ia seperti seseorang yang melaksanakan 2 kali haji dan 2 kali umrah. Ini artinya istimewa sekali seseorang bisa melakukan i'tikaf di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Tentunya dengan catatan tidak menghilangkan kewajiban kita. Jadi kalau kita punya waktu, maka kita lakukan i'tikaf. Tetapi kalau kita tidak memiliki waktu tersebut yang banyak, kita cari waktu-waktu, khususnya ketika sholat di masjid, luangkanlah waktu untuk beriktikaf sejenak.
beberapa lama kita siapkan waktu untuk merenungi diri kita beriktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di penghujung bulan suci Ramadan. Beliau menjemput malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ada malam yang sangat istimewa. Khairun min alfi syahr. Lebih istimewa dari 1000 bulan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita taharrau. Taharru artinya apa? Kejarlah, carilah malam Lailatul Qadar, khususnya di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW memang tidak menjelaskan kapan jatuhnya, terjadinya Lailatul Qadar tersebut, tetapi riwayat-riwayat yang kuat mengindikasikan bahwa malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27 bulan suci Ramadan. Walaupun demikian, karena tidak ada hadis yang kuat yang memastikan kapan terjadinya, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mengisi 10 terakhir itu dengan amal-amal ibadah. Dan ini sengaja dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Supaya kita tidak mengkhususkan satu malam saja untuk beribadah kepada Allah. Kita disuruh untuk setiap malam kita mencari, menjemput Lailatul Qadar itu. Orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini sangat istimewa, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tandanya kata para ulama, Lailatul Qadar itu malamnya dipenuhi dengan ketentraman dan kedamaian. Dan salah satu juga tandanya seseorang mendapatkan Lailatul Qadar ketika dia disinggung atau disentuh dengan sesuatu yang terkait Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah SAW, maka badannya bergetar, hatinya bergetar, matanya meneteskan air mata, maka itulah tanda orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam yang istimewa, dan Rasulullah SAW mengajari kita untuk ayo jemput malam Lailatul Qadar dengan bersiap-siap dan berusaha menambah amal-amal ibadah yang banyak. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Cepat tepat tingkat SMA se-Sumatera Selatan. Jalani hari dengan 3 wajib. Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat.
Pemirsa, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang Rasulullah lakukan dan apa ajaran Rasulullah untuk mengakhiri bulan suci Ramadan, khususnya di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar dan mengeluarkan zakat fitrah. Rasulullah SAW menjelaskan dalam riwayat yang lain, kata Rasul, perbanyaklah 4 hal. 2 hal yang kalian mau tidak mau membutuhkannya, yaitu kalian bersyahadat kepada Allah, mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 hal lagi di mana itu kalian mintakan kepada Allah, minta dimasukkan ke dalam surga dan minta dihindarkan dari siksa api neraka. Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah amalan yang kita lakukan untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita dalam melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Imam Ali karramallahu wajhah mengingatkan kepada kita, hendaknya kalian jangan sekedar memerhatikan bagaimana kalian bisa melakukan amal-amal ibadah, tapi yang lebih penting kalian perhatikan adalah tanyakan apakah ibadah kalian itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita disibukkan bagaimana mengerjakan ibadah, tetapi kita lupa bagaimana ibadah kita itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung Ramadan harus kita perbanyak. Kenapa? Dengan istighfar itu kita akan diberikan kemudahan, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan, kehilafan, kesalahan kita mengisi bulan suci Ramadan. Kemudian juga kita tutup dengan apa? Mengeluarkan zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini, kata Rasul, dia akan menutupi bolong-bolongnya Ramadan kita. Ketika dalam Ramadan kita isi dengan amal-amal yang baik, itu bagus, tetapi tidak sedikit kita terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Maka apa yang bisa menutupinya? Tidak lain dan tidak bukan adalah zakat fitrah kita itu menutupi kekurangan-kekurangan kita dalam ibadah puasa. Dan ibadah puasa seseorang itu dijelaskan dalam sebuah riwayat, mu'allaq bainas sama' wal ardh. Dia akan tergantung, pahalanya itu di antara bumi dan langit, tidak sampai pahalanya selama dia tidak mengeluarkan zakat fitrah. Karenanya istighfar dan mengeluarkan zakat fitrah di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini diperintahkan kepada kita untuk kita lakukan dengan sebaik-baik mungkin, karena dengan itu kekurangan, kehilafan kita akan tertutupi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semoga 10 terakhir bulan suci Ramadan tahun ini dapat kita isi sesuai dengan ajaran dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya, mari kita perkuat dan kita tambah semangat, bukan malah tambah malas di penghujung Ramadan. Kita tambah semangat. Tak ubahnya seperti atlet lari. Kapan dia harus bersungguh-sungguh itu? Ketika sudah hampir sampai ke garis finish, disitulah penentuannya bahwa kita sudah hampir sampai finish dalam bulan suci Ramadan ini. Maka harus kita perbanyak lagi ibadah dan amal-amal kita, sehingga kita di awal baik, di pertengahan baik, dan di penghujung Ramadan pun kita isi dengan ketaatan dan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita, dan menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang sangat istimewa, Ramadan yang sangat berkesan dalam hidup kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.